Program Sekolah Rakyat resmi dibuka oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat bersama kementerian terkait pada 14 Juli 2025. Terhitung sudah 1 bulan program tersebut dijalankan. Lantas apa itu Sekolah Rakyat? Sekolah Rakyat merupakan strategi besar Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 dengan tujuan untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia. Sekolah Rakyat diyakini dapat menciptakan anak-anak cerdas yang tak kalah dengan anak-anak dari sekolah umum. Dalam sistemnya, Sekolah Rakyat mengusung konsep sekolah asrama atau boarding school yang segala kebutuhannya akan dipenuhi oleh pemerintah, alias gratis 100%, mulai dari uang seragam, makan, bahkan hingga uang gedung seluruhnya tidak dipungut biaya. Pada Juli lalu, pemerintah telah memulai masa orientasi untuk 37 titik lokasi sekolah rakyat. Mereka berharap implementasi program sekolah rakyat dapat sesuai dengan misi Presiden Prabowo Subianto dalam pengentasan kemiskinan. Maju alma mater sekolah rakyat. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita memberikan pembekalan kepada 55 kepala sekolah rakyat. Ini adalah kali ketiga yang insya Allah nanti akan bertugas pada bulan September di 65 titik lagi, ini 55 titik, insya Allah ini tambah 10 lagi, jadi semuanya nanti 65 titik yang beroperasi di bulan September. Sementara per hari ini sudah ada 15.900 siswa, kurang lebih 16.000 siswa sampai hari ini. Nah, tentu kita terus mencoba memperbaiki baik dari sarana prasarana maupun tata kelola setelah pembelajarannya dimulai sejak tanggal 14 Juli yang lalu. Alhamdulillah semuanya secara umum berjalan dengan baik. Kalau ada kekurangan-kekurangan, kita semua mencoba. Sebulan telah berlalu sejak dimulainya pelaksanaan sekolah rakyat, hingga kini pemerintah selalu memantau perkembangan dan kelemahan tata kelola sekolah tersebut untuk dijadikan bahan evaluasi agar semakin baik lagi. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan beroperasinya penambahan 65 sekolah rakyat yang akan dioperasikan pada September 2025. Total nantinya akan ada 165 titik sekolah rakyat dengan kapasitas kurang lebih 16.000 siswa. Ya, hari ini kita memberikan pembekalan kepada 55 kepala sekolah rakyat. Ini adalah kali ketiga yang insya Allah nanti akan bertugas pada bulan September di 65 titik lagi, ini 55 titik, insya Allah ini tambah 10 lagi, jadi semuanya nanti 65 titik yang beroperasi di bulan September. Sementara per hari ini sudah ada 100 titik yang beroperasi, dan secara keseluruhan untuk sekolah rakyat rintisan di tahun 2024 ini akan beroperasi 165 titik sekolah rakyat dengan kapasitas tidak kurang dari 16.000 siswa. Mudah-mudahan ya 15.000 sekian lah, 15.900 siswa, kurang lebih 16.000 siswa sampai hari ini. Nah, tentu kita terus mencoba memperbaiki baik dari sarana prasarana maupun tata kelola setelah pembelajarannya dimulai sejak tanggal 14 Juli yang lalu. Alhamdulillah semuanya secara umum berjalan dengan baik. Sementara itu untuk tenaga pengajar sekolah rakyat sendiri, Menteri Sosial mengungkapkan bahwa para guru tersebut tidak diambil dari latar belakang pegawai negeri sipil atau PNS. Rekrutmen guru sekolah rakyat diprioritaskan bagi mereka yang sudah mengikuti pendidikan profesi guru dan belum memiliki penempatan. Alasan dari kebijakan ini bertujuan agar tidak mengganggu rasio guru ASN dan P3K di sekolah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Meski demikian, para guru dan kepala sekolah rakyat ini akan mendapatkan pembekalan dari pihak Kementerian Sosial untuk memastikan kesiapan para guru dalam mengajar dan mendidik siswa, terutama para siswa yang berasal dari keluarga miskin ekstrim. Kita hari ini bersama-sama ini untuk melakukan pertemuan dalam rangka pembekalan khusus bagi kepala sekolah rakyat yang hadir setelah melalui
proses seleksi, dan juga kepada para guru-guru sekolah rakyat yang telah juga lolos seleksi pada tahap kedua ini. Jadi ada tahap pertama dengan peserta 100 kepala sekolah dan disusul dengan 1.300 lebih. Nah, sekarang ini kita ke tahap berikutnya, yaitu kepada 55 kepala sekolah dan lebih dari 800 guru yang datang secara atau yang hadir yang mengikuti pertemuan ini secara online atau Zoom. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya ucapkan selamat dan sekaligus terima kasih yang sebesar-besarnya para kepala sekolah dan guru-guru ini telah bersedia bertugas, bersedia mengabdi di lingkungan sekolah rakyat yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo. Usai mendapatkan pembekalan dari Menteri Sosial, para kepala sekolah rakyat ini pun merasa bangga dan antusias bisa ikut berpartisipasi dan mendukung langsung program Presiden Prabowo Subianto. Mereka pun berharap sekolah rakyat dapat terus berlanjut hingga menjangkau ke seluruh anak-anak Indonesia, khususnya mereka yang kurang mampu. Kedepan anak-anak lulusan sekolah rakyat ini diharapkan dapat menjadi SDM unggul yang tangguh, berkarakter, dan mampu bersaing di dunia teknologi. Kemarin saya mengikuti seleksi untuk perekrutan kepala sekolah rakyat dan alhamdulillah terpilih ya. Ini program unggulan dari Bapak Presiden kita yang terhormat, itu Bapak Prabowo. Menurut saya program yang luar biasa ini sangat sayang sekali untuk kita lewatkan dan kita tidak ambil bagian dalam program ini. Oleh karena itu saya jujur saja merasa terpanggil sekali untuk mengikuti program ini, menjadi bagian dari program yang luar biasa ini, sehingga kedepannya kita bisa melahirkan generasi-generasi yang hebat untuk Indonesia emas di tahun 2045. Itu harapan kita. Kita berharap sekolah rakyat ini bukan hanya menjadi sekolah yang biasa ya, apalagi dipandang sebelah mata. Kita berharap sekolah rakyat ini akan mencetak generasi-generasi hebat, generasi-generasi luar biasa, dan ini menurut saya menjadi titik balik. Yang saya katakan titik balik adalah bahwa mereka yang hari ini tidak punya harapan, tidak punya impian untuk mewujudkan cita-cita mereka punya ruang untuk mewujudkan impian mereka, untuk mewujudkan cita-cita mereka. Itu harapan kita ke depannya. Baik, terima kasih. Baik, saya ikut karena puji Tuhan saya terpilih sebagai salah satu kandidat kepala sekolah rakyat, dan juga itu sebagai panggilan hati untuk anak-anak bangsa Indonesia yang dari segi ekonomi lemah. Jadi di situ saya terpanggil untuk berpartisipasi mendukung program Bapak Presiden Prabowo untuk memberikan pendidikan yang sama bagi anak-anak kita yang kurang mampu. Harapan saya bahwa semoga sekolah rakyat ini akan berlanjut terus sehingga akan menjangkau semua anak-anak kita, teristimewa dari golongan ekonomi yang kurang mampu, sehingga mereka bisa juga mendapatkan pendidikan yang layak, yang setara dengan anak-anak lain, dan nantinya lulusannya itu tangguh, berkarakter, dan mampu bersaing di dunia teknologi ini. Baik, terima kasih. Sekolah rakyat menjadi bukti seriusnya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengentas kemiskinan dengan menciptakan kesetaraan pendidikan yang layak bagi seluruh warga negara. Namun akankah sekolah rakyat ini dapat berjalan baik dan menjadi solusi jangka panjang untuk masyarakat, atau sekedar penyediaan akses pendidikan setara dari pemerintah yang hanya bersifat sementara? Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan.